pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini bersama dengan saya, Frater Marcel, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bagi kita hari ini. Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Marilah kita berdoa memohon rahmat pencerahan Roh Kudus agar kita dapat memahami sabda Tuhan ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menjalani hidup kami hingga hari ini. Sebagai bentuk syukur kami, pada pagi ini kami datang kepadamu untuk menimba kebijaksanaan darimu bagi kehidupan kami hari ini. Terangilah hati kami agar mampu memahami sabda yang akan kami renungkan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Injil masih melanjutkan kisah panjang pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Sabda yang akan kita renungkan pada hari ini adalah bagian penutup dari kisah panjang tersebut, yakni tentang menilai zaman. Yesus berkata, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi." Ayat 54 dan 55 ini menjadi alasan Yesus menegur orang-orang yang hadir pada saat itu dengan memberikan perbandingan ini, bahwa mereka begitu mahir dalam membaca dan meramalkan cuaca, kapan waktu datangnya hujan, yaitu ketika awan naik dari barat, dan kapan akan panas terik, yaitu saat angin selatan bertiup. Semua tanda-tanda itu mereka kuasai. Sementara itu, apa yang seharusnya paling penting bagi mereka luput dari perhatian. Perkataan Yesus pada ayat 56 dan 57 menjadi penegasan akan hal ini. Pada ayat 56 Yesus berkata, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Ayat 58, "Dan mengapakah engkau tidak menentukan sendiri apa yang benar?" Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam usaha untuk menilai zaman, kita dituntut untuk memiliki kepekaan akan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, khususnya hal-hal rohani.
Kita dituntut untuk memiliki kepekaan yang kuat untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Jika perbedaannya jelas antara mencuri atau memberi, kita dapat dengan mudah untuk memilih mana yang baik antara dua pilihan tersebut. Akan tetapi, pada masa pandemi ini, kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Antara memenuhi kebutuhan keluarga atau tidak menjadi penyebar virus bagi orang lain. Masing-masing pilihan memiliki resiko. Dalam keadaan seperti itulah Yesus mengatakan, "Dan mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Dalam menentukan keputusan pada pilihan yang seperti itu, kita membutuhkan kepekaan untuk menilai tanda-tanda zaman. Kepekaan itu dapat kita mulai dengan memberikan perhatian pada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan, khususnya di masa pandemi ini, sehingga Yesus kelak dapat berkata kepada kita juga, "Baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia pada perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa di rumah saja seperti ini, kita gampang sekali membagikan postingan yang kita lihat atau kita dapat melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, atau media sosial lainnya. Sekali lagi, jelas bahwa kita harus memiliki kepekaan. Apakah yang kita bagikan ini akan bermanfaat bagi orang lain, atau malah kita menyebabkan konflik dan kebohongan? Karena ketika kehidupan kita di dunia ini berakhir, kita akan dimintai pertanggungjawaban akan semua itu. Pada ayat 58 dikatakan, "Jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara." Kita sekarang dalam perjalanan menuju ke pemerintahan Raja Agung kita, dan selama masih hidup di dunia ini, kita masih memiliki kesempatan untuk berdamai dengan Tuhan, sehingga kita kelak tidak diseret ke dalam penjara karena tindakan kita selama di dunia ini tidak mampu membaca atau bahkan menutup mata terhadap tanda-tanda zaman yang kita alami. Kuncinya adalah tidak menutup mata, tetapi menghadapi tanda-tanda zaman itu dan memberikan tanggapan yang tepat akan semua itu berdasarkan kepada kepekaan rohani yang kita miliki. Semoga Roh Kudus membantu kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menutup permenungan kita pagi ini dengan bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sabda-Mu kepada kami hari ini. Terima kasih atas pesan-Mu bagi kami untuk senantiasa mampu menanggapi tanda-tanda zaman dengan baik, sesuai dengan kepekaan rohani kami. Bantulah kami untuk senantiasa mengasah kepekaan rohani kami melalui kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya kami diterima dalam kehidupan kekal bersama-Mu di surga. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sekian permenungan kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita.